Bab 41, Mengambil Keuntungan. Ini benar-benar melelahkan. Kondisi Qin Yichen saat ini tidak jauh lebih baik daripada pada hari ujian kualifikasi alkimia. Meskipun ia mendapat bantuan khasiat obat yang tersimpan di kuali obat, energi spiritual di laut pengetahuannya hampir sepenuhnya terkuras, dan tubuhnya lemah. Pada saat ini, ia benar-benar ingin berbaring dan tidur seharian penuh. Faktanya, pil Sirius di tangannya bahkan tidak dianggap sebagai pil kelas 1 karena hampir setengah khasiat obatnya telah diserap oleh tungku pil. Meskipun Qin Yichen enggan, dengan energi spiritualnya saat ini, dia hanya bisa puas dengan posisi kedua. Meski tidak dianggap sebagai pil kelas 1, tetap saja tidak dapat dibandingkan dengan pil biasa. Bagi Qin Yichen saat ini, pil ini sudah cukup. Selama dia bisa memadatkan manik jiwa surgawi, akan jauh lebih mudah untuk memurnikan pil nanti. Panggil dia. Di lantai atas, Zhou Tianwei tersadar dan tanpa menoleh, langsung memberi instruksi kepada Liu Wen yang ada di belakangnya. "Iya," Liu Wen menjawab dan segera berjalan menuju pintu. "Apa kabar?" Melihat wajah Qin Yichen yang kelelahan, Liu Qionger tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan mengulurkan tangan giok yang halus untuk menopangnya. Mungkin teringat kejadian terakhir kali, wajah cantiknya sedikit memerah, secantik bunga. "Aku baik-baik saja." Qin Yichen tersenyum lemah padanya, tetapi kakinya lemah. Seluruh tubuhnya condong ke arah Liu Qionger. Pemandangan ini, di mata banyak asisten alkemis, membuat mereka melupakan segalanya. Mereka semua menatapnya dengan mata merah. Lagi pula, orang ini benar-benar berani menyinggung dewi mereka yang tak tersentuh. Namun, yang membuat mereka cemburu adalah ketika lelaki itu bersandar di pelukan Sang Dewi tidak mendorongnya. Sambil bersandar pada tubuh yang lembut dan halus, Qin Yichen merasakan aliran udara di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup dalam-dalam aroma wanita muda yang memikat ini. Saat tubuhnya bergerak sedikit, dia bisa merasakan punggungnya menyentuh sesuatu yang lembut. Perasaan hangat dan nyaman itu membuatnya tanpa sadar menggesekkannya. Liu Qionger tidak bereaksi terhadap ini. Dia hanya merasakan aroma maskulin yang datang ke arahnya, dan dia mendapati Qin Yichen bersandar di dadanya yang mengesankan, yang ditekan dengan kuat. Entah sengaja atau tidak, lelaki ini bahkan mengusap-usap bagian sensitif puncak saljunya. Sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya muncul dari lubuk hatinya. Mungkin karena rasa bersalah dari terakhir kali, Liu Qionger yang awalnya ingin mendorongnya, tidak menggunakan banyak kekuatan. Hal ini membuat para murid di sekitarnya tidak tahan lagi. Tatapan penuh semua tertuju pada Qin Yichen. Qin Yichen juga merasakan kejanggalan itu, terutama dua gundukan tanah lunak di belakangnya, yang membuatnya merasa seperti sedang bersandar di surga. Tubuhnya tanpa sadar menegang dan menegang. Namun, dalam hatinya, ia juga merasakan suatu rasa pencapaian yang aneh. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, Liu Qionger adalah wanita cantik jelita. Dia bahkan tidak punya nyali untuk menatapnya saat itu. Namun, di kehidupan ini, kejadian yang begitu membahagiakan telah terjadi, yang membuatnya diam-diam merasa senang. Kecintaan pada keindahan hanyalah sifat manusia. Terlebih lagi, Liu Qionger adalah wanita cantik kelas atas. Di seluruh kota Spreading Cloud, tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal pesona dan kecantikan. Jika dia tidak memanfaatkan situasi, itu akan menjadi tindakan yang tidak jantan. Orang ini benar-benar berani bersikap tidak hormat kepada Nona Qionger. Benar-benar tak tahu malu. Ayo kita semua tangkap dia. Kesenangan dan kesombongan yang tersembunyi di wajahnya langsung menyulut tong mesiu di hati setiap orang. Satu persatu, mata mereka memerah seperti mata kelinci, dan mereka meretakkan buku-buku jari mereka. Dia segera mengepung Qin Yichen dengan ekspresi bermusuhan. Jika mereka tidak memberinya pelajaran yang baik, rasa kesalnya akan sulit dihilangkan. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?" Begitu banyak orang yang menindas satu orang adalah. Qin Yichen tampak takut. Namun, alih-alih melakukan apapun, dia malah semakin membenamkan diri dalam pelukan Liu Qionger, seolah-olah mencari perlindungannya. Dia diam-diam memanfaatkan situasi ini. Tidak tahu malu. Mesum. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Pada saat ini, Liu Qionger, yang sudah malu, wajahnya merah seperti terbakar. Dia tiba-tiba mendorong pria yang tidak tahu malu ini ke dalam lubang api. Hei, jangan bersikap kasar,
Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Melihat para murid yang galak itu, mulut Qin Yichen berkedut. Dalam kondisi seperti ini, seorang anak kecil saja bisa menjatuhkannya, apalagi puluhan pemuda. Mari kita bicarakan ini, saudara-saudara. Aku masih seorang alchemy master dengan medali dari guild. Kalian tidak boleh tidak menghormati senior kalian seperti ini. Qin Yichen mencoba menggunakan aturan guild untuk melindungi dirinya, tetapi dia merasa itu tidak berpengaruh. Sebaliknya, itu malah membuat orang-orang ini terlihat semakin menakutkan. Akhirnya, Qin Yichen hanya bisa melihat ke arah Liu Qiong'er, tetapi dia mendapati bahwa Liu Qiong'er sudah menundukkan wajahnya yang merah. Dia berbalik dan melihat ke lantai, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Sial, bukan berarti aku benar-benar melakukannya denganmu, melihat ekspresinya yang seperti telah menderita kerugian besar, dan melihat orang-orang yang tidak bersahabat datang ke arahnya, Qin Yichen tiba-tiba merasa seperti ada ribuan kuda yang berlari kencang di dalam hatinya. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menikmatinya dengan baik. Sekarang, aku akan dipukuli tanpa alasan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tatapannya beralih ke punggung montok itu, menyesali bahwa dia bahkan tidak memegang tangannya. Hah! Ketua! Tiba-tiba, tatapan Qin Yichen beralih ke arah pintu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan kecil. Ketua Serikat jarang datang ke sini sebulan sekali. Pukul saja dia. Dia masih mencoba menipu kita. Serangkaian raungan marah dengan cepat menenggelamkan suara lemah Qin Yichen. Para murid yang marah mengelilinginya dengan lebih erat. Tepat saat mereka akan menguasainya, sebuah suara tua yang penuh dengan otoritas terdengar di pintu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti sekarang. Mendengar suara ini, mereka yang hendak memberi pelajaran pada Qin Yichen semuanya tercengang. Saat berikutnya, serangkaian sosok yang linglung perlahan menoleh. Ketika mereka melihat Liu Wen dengan rambut dan janggutnya yang agak putih, mereka semua segera mundur ke sudut seperti kelinci yang terkejut. Mereka segera melepaskan Qin Yichen. Meskipun mereka lahir dalam keluarga kaya dan berstatus murid di persekutuan alkimia, yang memungkinkan mereka bertindak arogan di kota, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan tetua ini. Liu Wen terkenal tegas. Belum lagi hal lainnya, hanya membuat keributan di guild sudah cukup bagi Liu Wen untuk mengeluarkan mereka dari guild. Gui, ketua serikat. Mereka tampak panik, tampaknya sudah membayangkan kehidupan mereka yang menyedihkan setelah dikeluarkan dari persekutuan alkimia. Liu Wen hendak menegur mereka ketika ia melihat cucunya, Liu Qiong'er, menutupi wajah cantiknya dan berlari keluar dengan ekspresi malu-malu. Hal itu membuatnya bingung. Hehe, namaku Qin Yichen, salam untuk ketua guild. Qin Yichen menepuk-nepuk debu di tubuhnya, bangkit dari tanah, dan menyapanya sambil menyeringai. Silavin, selamat. Ini telah memenangkan tempat pertama dalam jajak pendapat. Ini memperoleh 135 suara dari 500. Bab 42, wanita menyamar sebagai pria. Kamu, Liu Wen hendak bertanya kepada Qin Yichen apakah dia terluka parah, tetapi Qin Yichen, yang merasa bersalah, berbicara lebih dulu, ketua, apa yang terjadi tadi benar-benar kecelakaan. Aku bersumpah. Ketahuan mengambil keuntungan dari cucu perempuan seseorang oleh kakeknya, dia takut pemukulan tidak dapat dihindari. Kecelakaan apa? Liu Wen benar-benar bingung, tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba ini. Namun, yang membuatnya bingung adalah Qin Yichen sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja dipukuli. Qin Yichen membeku sejenak, mengerjap, lalu dengan cepat menarik seorang murid, ketua serikat, maksudku, kami baru saja mendiskusikan beberapa masalah teknik alkimia yang mereka hadapi. Itu bukan seperti yang kau kira kau lihat. Kata-katanya terdengar bagaikan alunan musik surgawi di telinga para murid yang putus asa. Seketika, serangkaian tatapan tak percaya jatuh pada Qin Yichen. Orang ini benar-benar berbicara mewakili kita. Haha, semuanya, saya minta maaf, tetapi saya cukup lelah hari ini. Mari kita lanjutkan diskusi kita di lain hari. Qin Yichen mengedipkan mata kepada mereka, ingin segera meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Dia hanya tidak tahu apakah Liu Wen akan datang ke keluarga Li untuk mencarinya begitu dia mengetahui kebenarannya. Karena Tuan lelah, kami akan meminta bimbinganmu lain kali. Terima kasih, terima kasih. Para magang itu tertegun sejenak, lalu menatap Qin Yichen dengan mata penuh rasa terima kasih. Pada saat ini, mereka benar-benar lupa tentang Qin Yichen yang memanfaatkan dewi mereka.
Mata mereka dipenuhi dengan air mata syukur saat mereka berpikir, sungguh pria yang baik. Inilah artinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Inilah artinya memiliki belas kasihan. Inilah artinya menjadi pria yang baik. Liu Wen mengerutkan kening, melihat bagaimana Qin Yichen menutupi para murid ini. Namun, karena Qin Yichen sendiri yang mengatakannya, tentu saja dia harus memberikan sedikit muka kepada Qin Yichen dan berpura-pura tidak melihat apapun. Meskipun Qin Yichen hanya seorang master alkimia biasa sekarang, bagaimana dengan masa depannya? Melirik cucunya yang sudah lari, Liu Wen teringat mengapa dia datang dan berkata kepada Qin Yichen yang bersiap untuk pergi, ikutlah denganku sebentar. Hah? Qin Yichen segera tampak tertekan, mengikutinya dari belakang dengan gentar. Masuk. Setelah tiba di lantai atas, Liu Wen berbalik. Qin Yichen menyipitkan matanya, ekspresinya kembali normal. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke dalam ruangan. Seperti yang dia duga, memang ada seseorang yang menunggunya di dalam. Dilihat dari sikap Liu Wen, status orang ini kemungkinan lebih tinggi darinya. Lebih tinggi dari ketua persekutuan alkemi kota awan tersebar. Pasti seseorang dari kota kerajaan. Ketika orang di dalam menoleh, Qin Yichen segera melihat medali di dada mereka. Medali itu diukir dengan 3 pola putih keperakan. Seorang ahli alkimia kelas 3. Di seluruh dinasti Unicorn Surgawi, tidak banyak ahli alkimia kelas 3. Dilihat dari usia dan penampilan halus orang ini, pastilah Zhou Tianwei. Dia pasti wanita legendaris itu. Zhou Tianwei memiliki bakat energi spiritual yang terbatas, tetapi ia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengidentifikasi tanaman obat, sehingga ia menciptakan banyak formula baru. Di masa depan, ia akan meninggalkan jejak yang dalam. Namun, dia berasal dari latar belakang yang menyakitkan. Keluarga Zhou lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan, hampir sampai taraf yang menyimpang. Sebagai seorang wanita, dia berpakaian seperti laki-laki sejak kecil. Siapa yang bisa mengerti rasa sakit yang dia rasakan? Setelah identitas aslinya terungkap oleh seseorang dengan motif tersembunyi, si jenius yang dulunya agung dan perkasa itu diturunkan dari awan. Keluarga Zhou, yang takut seorang wanita akan bertanggung jawab atas hal itu, dengan kejam membuatnya menghancurkan manik jiwa surgawinya sendiri. Setelah kehilangan semua kultivasinya, dia meninggalkan keluarga Zhou. Bertahun-tahun kemudian, dia bangkit seperti komet, namanya diwariskan dalam sejarah. Fiu, Qin Yichen menghela napas ringan, membuat keputusan. Jadi, kamu Qin Yichen. Zhou Tianwei, yang menggunakan nama samaran Zhou Tianwei, datang ke hadapannya, menatapnya dari atas ke bawah. Dia benar-benar tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa pada pemuda di hadapannya ini yang memungkinkan dia melakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu. Jenius. Kata itu tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Keajaiban. Dia tidak bisa diukur dengan akal sehat. Qin Yichen memberi hormat kepada Tuan. Qin Yichen membungkuk padanya dengan sopan. Tentu saja, dia benar-benar layak menerima penghormatannya. Meskipun dia meninggal lebih awal karena kehilangan kultivasinya dan kesedihan yang berlebihan, formula yang ditinggalkannya memiliki pengaruh yang bertahan lama pada dunia alkimia. Zhou Tianwei dari keluarga Zhou dari kota kerajaan. Zhou Tianwei masih menggunakan nama samarannya, sementara wajahnya yang halus memperlihatkan jiwa kepahlawanan seorang pria. Anak muda memang harus ditakuti. Aku tidak pernah menyangka di usia semuda ini, kamu sudah memiliki prestasi seperti itu. Sungguh luar biasa. Dia tidak menyebutkan tentang ujian kualifikasi. Meskipun dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya, setelah melihat Qin Yichen secara langsung, keraguan itu benar-benar hilang. Segala sesuatu dapat dipalsukan, tetapi sikap seseorang sama sekali tidak dapat dipalsukan. Di kota kerajaan, bahkan anak-anak bangsawan dan bangsawan akan gemetar melihatnya, tetapi pemuda di hadapannya tidak menunjukkan reaksi sedikit pun saat melihat medali miliknya. Sikap ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Aku tidak akan bertele-tele. Alasan aku datang mencarimu sangat sederhana. Qin Yichen, bagaimana kalau menjadi muridku? Bibir Zhou Tianwei melengkung membentuk senyum saat dia bertanya. Dia yakin bahwa di seluruh kerajaan, tidak ada satu orang pun yang akan menolak tawaran ini. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang jenius dari dinasti Unicorn Surgawi, dengan potensi untuk melampaui guru Guye. Para pemuda di kota kerajaan saling bertarung untuk menjadi murid nominalnya. Namun, dia tidak tertarik pada hal-hal seperti itu.
Setelah dia berbicara, Liu Wen yang berada di pintu tidak dapat menahan napas dan menatap Qin Yi Chen dengan penuh rasa iri. Menjadi tua tidak berarti harus lebih berpengetahuan. Zhou Tianwei adalah contoh sempurna dari hal ini. Zhou Tianwei telah melampauinya dalam segala aspek. Alasannya sederhana, sumber daya yang bisa diaksesnya berada di luar imajinasi Liu Wen. Jika Liu Wen ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya, ia harus melangkah maju, yaitu pergi ke kota kerajaan. Muridmu. Ekspresi Qin Yi Chen agak aneh. Dia baru saja berniat menjadikannya muridnya tetapi dia sudah mendahuluinya. Sambil mengusap pangkal hidungnya, wajah Qin Yi Chen tampak sedikit canggung. Apa yang kau lakukan di sana? Cepat setujui. Ahem, Master Zhou Tianwei adalah murid pribadi Master Guye. Jika kau menjadi muridnya, kau bahkan mungkin bisa bertemu dengan Master Guye. Melihatnya berdiri di sana tanpa berbicara, Liu Wen dengan cemas mengingatkannya. Dalam pandangannya, jika Qin Yi Chen setuju, itu akan setara dengan naik ke surga dalam satu langkah. Menjadi muridnya, Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya, diam-diam berpikir, bahkan gurunya, Guye, tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi muridku. Faktanya, di dunia ini, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mengajariku alkimia. Pengetahuan dan pencapaianku berada di luar imajinasi mereka. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang, jadi dia hanya mencari alasan dengan santai, maaf, tapi aku sudah punya master, jadi tolong maafkan aku karena tidak bisa menerima tawaranmu. Ia hanya bisa membawa gurunya yang tidak ada. Kamu sudah punya seorang guru. Ekspresi terkejut di mata Zhou Tianwei menghilang dalam sekejap, dan kemudian dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Itu benar. Jika tidak ada yang mengajarinya, bagaimana dia bisa mencapai level ini? Bab 43, Kesombongan. Memiliki seorang guru yang baik, entah dalam dao alkimia atau dao seni bela diri, akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Seperti kata pepatah, guru yang hebat menghasilkan siswa yang berprestasi. Kalau dipikir-pikir sekarang, dengan pencapaian Qin Yi Chen, guru di belakangnya pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Bolehkah aku bertanya, guru mana yang menjadi muridmu? Zhou Tianwei tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik. Mampu melatih seorang pemuda berusia 16 tahun hingga ke tingkat seperti itu, orang itu pastilah menakutkan. Baiklah, Qin Yi Chen pura-pura ragu, lalu menggunakan alasan yang sudah sering ia gunakan sebelumnya, guruku mengatakan aku terlalu lamban. Sampai aku mendapatkan persetujuannya, dia tidak akan membiarkanku menyebut diriku sebagai muridnya. Jantung Zhou Tianwei dan Liu Wen berdebar kencang. Kata-katanya bagaikan tamparan keras di wajah mereka. Dia menyebut ini lamban. Bahkan tanpa memadatkan manik jiwa surgawi, dia telah memurnikan pil kelas 3, dan bahkan menghasilkan pil kelas 1. Bagaimana ini bisa disebut lamban? Jika dia lamban, lalu kita ini apa? Zhou Tianwei bisa merasakan wajahnya memerah. Dia salah menganggap dirinya jenius, tetapi mungkin di mata mereka, dia tidak lebih dari seorang badut. Dia sangat bangga, namun dia menyadari bahwa semua kemuliaan yang dimilikinya tidak ada artinya di hadapan pemuda ini. Terlebih lagi, pemuda ini masih belum memenuhi syarat di mata gurunya. Pikiran Zhou Tianwei bergetar hebat. Sebenarnya, keberadaan macam apa tuannya itu? Setelah mengikuti guru Guye, dia mendengar guru Guye menyebutkan bahwa ada beberapa alkemis di dunia dengan kepribadian yang menyendiri dan sombong. Mereka tidak suka dibatasi dan suka bepergian kemana-mana. Mengenai penerimaan murid, mereka tidak melihat latar belakang atau kekayaan seseorang, tetapi bertindak berdasarkan keinginan. Mereka akan dengan santai memberikan petunjuk kepada siapapun yang mereka sukai, atau bahkan menerima mereka sebagai murid nominal. Guru Guye adalah contoh terbaik. Dia terlahir miskin dan mengandalkan bakatnya untuk menjadi murid di persekutuan alkimia. Dia kebetulan mengundang seorang pengemis tua yang lewat untuk minum karena keinginannya, dan sebagai hasilnya, dia menerima bimbingan dari pengemis tua itu, yang membuatnya terkenal di kemudian hari, di mana dia memenuhi syarat untuk menjadi master alkimia tanpa memadatkan manik jiwa surgawi. Pemuda di hadapannya mungkin sama. Kesempatan seperti itu adalah sesuatu yang bisa ditemui, tetapi tidak dicari. Zhou Tianwei memandang Qin Yi Chen dengan iri. Karena kamu sudah punya seorang master, aku tidak akan memaksamu. Zhou Tianwei merenung sejenak, lalu melanjutkan, namun, aku ingin mengundangmu untuk menjadi master alkimia untuk keluarga Zhouku. Kamu tidak akan menolak, kan?
Sebagai seorang master alkimia untuk keluarga Zhou, bukan hanya statusmu akan luar biasa, tetapi sumber daya yang bisa kamu peroleh tidak akan sebanding dengan apa yang bisa diberikan keluarga Li. Master alkimia adalah orang-orang yang, tidak peduli seberapa hebat bakat mereka, tanpa sumber daya, akan sulit bagi mereka untuk berkembang. Meskipun keluarga Li merupakan salah satu keluarga terkuat di kota Spreading Cloud, namun jika dibandingkan dengan keluarga Zhou di kota kerajaan, jarak antara mereka bagaikan langit dan bumi. Menjadi master alkimia untuk keluarga Zhou Mu. Qin Yichen terkekeh, dan di bawah tatapan tertegun Zhou Tianwei, dia menggelengkan kepalanya dengan agak meremehkan. Anak muda, tidakkah kau tahu berapa banyak master alkimia yang ingin masuk ke keluarga Zhou tetapi tidak memiliki kualifikasi untuk itu? Bagaimana kau bisa, melihat sikap arogannya, Liu Wen menjadi cemas. Meskipun Qin Yichen memiliki bakat luar biasa, semakin berbakat seseorang, semakin mudah baginya untuk mati muda. Karena begitu sombongnya, dia akan menyinggung orang lain. Meskipun Qin Yichen sekarang mendapat perlindungan dari keluarga Li, jika Zhou Tianwei mau, lupakan keluarga Li, bahkan seluruh kota awan terhampar dapat dengan mudah dihancurkan oleh keluarga Zhou. Benar saja, setelah penolakan Qin Yichen, ekspresi Zhou Tianwei menjadi gelap. Dengan statusnya, dia sudah merendahkan dirinya 2 kali untuk mengundangnya. Namun, dia tetap ditolak dengan kasar. Dia terlalu arogan dan sombong. Perlu diketahui bahwa meskipun ia telah menerima bimbingan dari seorang guru, guru-guru seperti itu mengembara ke seluruh dunia. Bagaimana mereka masih dapat mengingat seorang murid nominal dari tempat yang begitu kecil? Jika itu adalah tawaran untuk menjadi petugas tamu bagi keluarga Zhou Mu, aku mungkin agak tertarik. Tatapan mata Qin Yichen tertuju pada Zhou Tianwei. Ekspresinya tenang saat berbicara. Petugas tamu. Liu Wen yang berdiri di samping tidak bisa berkata apa-apa. Petugas tamu memiliki status yang luar biasa. Misalnya, bahkan Li Yuanfei harus menghormati petugas tamu keluarga Li, Ran Rui. Meskipun keluarga Zhou telah merekrut banyak master alkimia kelas atas, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi petugas tamu. Dari sini, orang dapat melihat bahwa menjadi petugas tamu untuk keluarga Zhou, salah satu yang terhebat di kota kerajaan, bukanlah hal yang mudah. Adik kecil, untuk menjadi petugas tamu di keluarga Zhou, seseorang setidaknya harus menjadi Grandmaster Alkimia kelas 4. Zhou Tianwei berbicara dengan ekspresi berat, hatinya sangat kecewa. Di matanya, Qin Yichen hanyalah orang bodoh yang sombong. Orang seperti itu, bahkan dengan bakatnya, pasti tidak akan bisa melangkah jauh. Namun, saat Zhou Tianwei hendak pergi dengan marah, kata-kata Qin Yichen berikutnya membuatnya terdiam, menjalani kehidupan yang begitu tertekan, apakah kamu tidak lelah? Qin Yichen, jangan bicara omong kosong. Melihatnya terdiam, Liu Wen merasa sedikit gelisah dan segera menegur Qin Yichen. Berbicara seperti ini hampir sama saja dengan mengejek dan menantang Zhou Tianwei. Meskipun Qin Yichen sangat berbakat, Zhou Tianwei juga tidak kalah berbakat. Belum lagi, dia memiliki keluarga Zhou di belakangnya dan alkemis agung Gu Ye dari dinasti Unicorn Surgawi. Hanya kekuatan Zhou Tianwei sendiri yang dapat dengan mudah menghancurkan Qin Yichen saat ini. Utusan khusus, dia masih muda dan berbicara omong kosong. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Setelah menatap tajam ke arah Qin Yichen, Liu Wen dengan cepat memohon kepada Zhou Tianwei. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada kemarahan di wajah Zhou Tianwei seperti yang diharapkannya. Lelah. Kilatan kebingungan melintas di mata Zhou Tianwei, dengan jejak kelelahan mengalir di kedalaman pupilnya. Namun, emosi-emosi itu hanya terpancar melalui matanya dalam sekejap. Tidak ada yang menyadarinya. Dia tidak bisa santai. Dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat sisi rentannya. Ketika dia melihat Qin Yichen lagi, ekspresi Zhou Tianwei berubah dari suram menjadi serius. Berdiri di hadapan pemuda ini, dia benar-benar merasa seolah-olah dirinya telah ketahuan. Jika Anda mengizinkan saya menjadi petugas tamu di keluarga Zhou Anda, saya dapat membantu Anda hidup tanpa kekhawatiran apapun. Qin Yichen tidak gentar menghadapi teguran Liu Wen. Sebaliknya, dia tersenyum tipis saat berbicara kepada Zhou Tianwei yang berpakaian seperti pria. Nada bicaranya mengandung keyakinan yang tidak perlu diragukan lagi. Kau terlalu banyak berpikir. Perasaan ketahuan itu membuat Zhou Tianwei sangat tidak nyaman, bahkan sedikit panik. Dia memasang wajah dingin, di dinasti Unicorn Surgawi ini, apa yang bisa membuatku, Zhou Tianwei, khawatir?
Tidak mungkin. Bahkan Tuan Guye tidak menyadari penyamaranku, bagaimana mungkin pemuda ini bisa mengetahuinya? Dengan kekuatanmu saat ini, janganlah berhayal. Akhirnya, di bawah tatapan heran Liu Wen, Zhou Tianwei tampak sedikit melunak. Meskipun dia sekarang memegang posisi penting dalam keluarga Zhou, posisi petugas tamu bukanlah sesuatu yang dapat dia berikan secara pribadi. Kekuatanku saat ini tidak cukup karena aku kekurangan sumber daya kultivasi. Status pejabat tamu di keluarga Zhou-mu dapat memberiku beberapa sumber daya yang kubutuhkan. Jadi, pikirkan baik-baik. Qin Yichen terkekeh, kata-katanya tidak menunjukkan usaha untuk menyembunyikan niatnya. Dia menepuk jubahnya dan berjalan menuju pintu keluar. Saat melewati Zhou Tianwei, dia berhenti sebentar, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Itu langsung membuatnya berdiri di sana seolah-olah dia tersambar petir. Dia hanya bisa melihatnya pergi dengan linglung. Bab 44, Ancaman dan Godaan. Qin Yichen tidak khawatir Zhou Tianwei tidak akan setuju, karena dia memegang tali penyelamat Zhou Tianwei di tangannya. Dia tahu apa yang sedang dialaminya. Dia tahu bagaimana dia menderita di balik layar. Hanya Liu Wen yang benar-benar bingung. Kamu boleh pergi sekarang. Setelah Qin Yichen pergi, Zhou Tianwei menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan untuk mengusir Liu Wen. Liu Wen tidak berani berkata apa-apa lagi. Baginya, sudah cukup bahwa Zhou Tianwei tidak melampiaskan amarahnya kepadanya atau Qin Yichen. Namun, ia merasa sangat disayangkan bahwa Qin Yichen tidak memanfaatkan kesempatan ini. Di ruang lantai atas, hanya tersisa Zhou Tianwei, tubuhnya yang tegang akhirnya sedikit rileks. Tatapannya melalui jendela mengikuti sosok Qin Yichen yang pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, siapa sebenarnya kamu? Dia yakin bahwa ini adalah pertemuan pertamanya dengan pemuda ini, namun dia mengetahui rahasia terdalamnya. Zhou Tianwei, aku bisa membantumu naik ke posisi patriark keluarga Zhou, dan kau tidak perlu lagi menyamar sebagai seorang pria. Memikirkan kata-kata yang ditinggalkan Qin Yichen, pikiran Zhou Tianwei seperti gelombang yang bergolak. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sesaat, ia sempat berpikir untuk membungkamnya, tetapi setelah melihat tatapannya yang percaya diri dan ramah, pikiran itu sirna sepenuhnya. Ia tahu betul nasib apa yang akan menimpanya jika identitasnya sebagai seorang wanita terungkap. Ia tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya sendiri, tetapi ia harus melindungi kakaknya dari bahaya. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu. Harapan dan kebingungan melintas di mata Zhou Tianwei. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayai pemuda ini, tetapi jika dia benar-benar bisa menjadi petugas tamu keluarga Zhou, itu pasti akan menambah lapisan perlindungan baginya. Sementara itu, suasana tegang terjadi di kediaman keluarga Li. Bukan hanya Mo Yun yang hilang, tetapi tungku bunga perunggu juga telah direbut oleh keluarga Li. Lin Aoqing tidak bisa menelan penghinaan ini. Pada saat ini, dia sedang duduk di aula utama keluarga Li, dengan 3 Grandmaster bela diri berdiri di belakangnya, dalam posisi menuntut penjelasan. Saudara Lin, apakah Anda punya urusan dengan keluarga Li saya? Setelah beberapa lama, Li Yuanfei akhirnya muncul di aula, perlahan-lahan. Melihat wajahnya yang berseri-seri, dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Dibandingkan dengannya, wajah hitam Lin Aoqing adalah kebalikannya. Li Yuanfei, jangan pura-pura bodoh. Kembalikan tungku bunga perunggu keluarga Linku, kalau tidak, melihatnya muncul, Lin Aoqing tiba-tiba berdiri. 3 Martial Grandmaster di belakangnya juga melepaskan aura mereka yang mengesankan, langsung menekan Li Yuanfei. Huff! Li Yuanba, yang berdiri di belakang Li Yuanfei, mendengus dingin dan berdiri di depannya. Matanya menatap tajam ke arah ketiga orang itu, berani menggunakan kekerasan di depan kakekku. Apa kalian sudah bosan hidup? Sambil berbicara, dia mengangkat palu berat di tangannya dan mengayunkannya ke arah ketiga orang itu. Bang! Meskipun Li Yuanba sendirian, ketiga Martial Grandmaster ini memperlakukannya sebagai musuh yang tangguh. Ketiganya, yang bertindak bersama, nyaris tidak mampu menahan serangan palu ini. Tangan mereka, yang tersembunyi di balik punggung, gemetar tak terkendali. Yuanba, Li Yuanfei memanggilnya untuk menghentikannya. Li Yuanfei tidak peduli dengan nyawa mereka, dia hanya takut Li Yuanba akan menghancurkan aula besar itu berkeping-keping lagi. Aku kira saudara Lin ada di sini untuk memenuhi taruhan. Li Yuanfei duduk di kursi utama dan berkata kepada Lin Aoqing. Huff, itu hanya candaan antar junior. Kakak Li,
Kau tidak akan menganggapnya serius, kan? Bagaimana mungkin Lin Aoqing bisa menyerahkan akta kepemilikan toko itu? Begitukah? Senyum dingin tersungging di bibir Li Yuanfei saat dia berkata, Saudara Lin, bukannya aku tidak ingin mengembalikan tungku pil milikmu, hanya saja tungku bunga perunggu itu diambil oleh Tuan Muda Ye, Ye Liangchen. Keluarga Ye sangat bangga dengan kredibilitas mereka. Jika mereka menghancurkan kredibilitas mereka, itu sama saja dengan menghancurkan reputasi mereka sendiri. Mulut Lin Aoqing berkedut hebat. Dia tahu bahwa jika tungku pil itu berada di tangan keluarga Ye, itu tidak dapat diambil kembali. Dia sama sekali tidak akan menyerahkan toko itu. Toko itu berada di lokasi yang strategis, dan harganya jauh lebih mahal daripada tungku pil. Namun, bagaimana dia bisa puas dengan ini? Dia telah kehilangan Mo Yun, kehilangan tungku pil, dan terlebih lagi, ancaman terbesarnya masih ada di keluarga Li. Itu seperti bom waktu, begitu dilepaskan, keluarga Lin berpotensi terpecah menjadi dua. Para tetua keluarga Lin itu masih memperlakukannya, Lin Aoqing, sebagai orang luar. Selama Lin Aotian muncul, mereka tanpa ragu akan memihak Lin Aotian. Kita kesampingkan dulu masalah tungku pil itu. Raut kesedihan melintas di wajah Lin Aoqing saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, putraku, Si Jun, dibunuh oleh penjahat di kota Jade Creek. Aku harap, Saudara Li dapat menyerahkan para pembunuh itu untuk menjaga perdamaian antara keluarga Lin dan keluarga Li. Perkataannya jelas bernada mengancam. Di kota awan tersebar, dalam hal kekayaan, keluarga Ye adalah yang pertama, tetapi dalam hal kekuatan militer, keluarga Lin adalah yang tertinggi. Jika kedua keluarga berperang, keluarga Li pasti tidak akan beruntung. Pembunuh apa? Bisakah Saudara Lin menjelaskannya dengan lebih jelas? Li Yuanfei menatapnya dengan ekspresi bingung, tampak sangat khawatir. Huff. Lin Aoqing menahan amarah di dalam hatinya, kata-katanya hampir keluar dari mulutnya dengan gigi terkatup. Sejauh yang aku tahu, Qin Yichen adalah salah satu pelakunya. Dia berhasil membunuh Mo Yun dengan cara yang tercela. Aku harap Saudara Li dapat menyerahkannya kepada keluarga Linku untuk dihukum. Keluarga Linku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Qin Yichen. Li Yuanfei menggelengkan kepalanya berulang kali, berkata, Saudara Lin pasti salah. Meskipun Grandmaster Qin adalah petugas tamu keluarga Liku, dengan tingkat kultivasinya, mustahil baginya untuk membunuh putramu. Jika sebuah keluarga bahkan tidak bisa melindungi petugas tamu mereka, bagaimana mereka bisa bertahan? Dengan menyatakan status Qin Yichen, dia dengan jelas menyatakan niatnya untuk melindungi Qin Yichen. Petugas tamu. Kilatan keterkejutan melintas di mata Lin Aoqing. Ia segera menyipitkan matanya, menatap Li Yuanfei. Ia merenungkan kebenaran kata-kata ini. Jika Qin Yichen benar-benar seorang petugas tamu keluarga Li, memang akan sulit untuk mendapatkannya. Tatapan mata Lin Aoqing berkedip-kedip untuk waktu yang lama, dan akhirnya, seolah-olah dia telah membuat suatu keputusan, dia berkata, karena Qin Yichen ini adalah pejabat tamu keluarga Limu, aku tidak akan mempersulitmu, Saudara Li. Tapi, aku harap Saudara Li dapat menyerahkan kaki tangan yang datang ke keluarga Li bersama Qin Yichen. Selagi dia berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah Li Yuanfei, menunjukkan niat baik. Li Yuanfei tidak berbicara. Dia hanya terus menyesap tehnya perlahan. Saudara Lin berkata dia tidak akan mempersulitku, tetapi memintaku untuk menyerahkan keluarga Grandmaster Qin. Ini tampaknya agak bertentangan. Saudara Li, mari kita jujur. Selama Saudara Li dapat menyerahkan kaki tangannya, keluarga Lin saya bersedia memenuhi taruhannya. Lin Aoqing berkata sambil menggertakkan giginya. Mendengar ini, tangan Li Yuanfei yang memegang cangkir teh tampak gemetar. Dia tentu saja mengerti nilai toko itu. Lin Aoqing benar-benar habis-habisan kali ini. Dari sudut pandang pedagang, menyerahkan Lin Aotian dan kelompoknya akan menjadi keputusan yang paling bijaksana. Jika mereka benar-benar berselisih dengan Lin Aoqing, keluarga Li pasti akan menderita kerugian besar, dan toko-toko mereka di berbagai tempat kemungkinan besar tidak akan beroperasi dengan damai. Tuan Muda Ye, mohon biarkan orang rendahan ini mengumumkan kehadiranmu terlebih dahulu. Mengumumkan apa? Tidak bisakah kau lihat Tuan Muda ini datang ke sini hanya untuk mengantarkan hadiah kepada keluarga Li? Tepat saat Li Yuanfei tengah dilanda pergumulan batin yang hebat, terdengar keributan dari luar. Ia mendongak dan melihat seorang pria gemuk berjalan masuk. Bab 45, Manik Jiwa Surgawi. Pendatang baru itu tentu saja Ye Liangchen. Cepat bawa mereka masuk,
Ye Liangchen membentak para penjaga di belakangnya saat dia masuk. Tungku bunga perunggu keluarga Lin dibawa masuk dan ditempatkan di aula. Melihat tungku pil milik keluarganya di sini, ekspresi Lin Aoqing tampak gelap. Oh, kamu juga di sini. Ye Liangchen berseru kaget, seolah-olah dia baru saja memperhatikan Lin Aoqing. Huff. Lin Aoqing mendengus dingin. Dia tidak mengerti mengapa Ye Liangchen ikut campur dalam masalah ini. Keluarga Ye dan Li tampaknya tidak memiliki banyak hubungan. Ya ampun, lihatlah ingatanku. Kau pasti di sini untuk menyerahkan akta kepemilikan, kan? Ye Liangchen menepuk dahinya, kilatan cahaya licik melintas di mata kecilnya saat dia melangkah maju dan menggenggam tangan Lin Aoqing. Aku tidak pernah menyangka manajer Lin begitu murah hati dan antusias untuk memenuhi taruhan. Cepat keluarkan akta kepemilikan, jadi aku bisa menyelesaikan ini, tidak mudah menjadi notaris akhir-akhir ini. Batuk-batuk, di sisi lain, Li Yuanfei hampir tersedak tehnya saat melihat wajah Lin Aoqing berubah ungu seolah-olah dia telah menelan seekor lalat. Campur tangan Ye Liangchen yang memaksa telah mendorong Lin Aoqing ke posisi yang canggung. Keluarga Ye tidak seperti keluarga Li. Itu bukan keluarga yang bisa diganggu Lin Aoqing. Setelah beberapa saat, Li Yuanfei berpikir keras. Ye Liangchen memang sengaja membantu keluarga Li. Tapi kenapa dia, pewaris keluarga Ye, mau membantu kita? Li Yuanfei menatap Li Yuanba, yang membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Matanya berbinar, tetapi dengan cepat kembali normal, meskipun pikirannya jauh dari kata tenang. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Qin Yichen mampu menarik Ye Liangchen untuk mendukungnya. Dalam kasus ini, mereka sama sekali tidak bisa menyerahkan Lin Aotian dan kelompoknya. Tuan Muda Ye, saya datang ke sini hanya untuk membicarakan beberapa hal dengan kepala keluarga Li. Saya tidak membawa surat kepemilikan properti itu, Lin Aoqing, sebagai rubah tua, tidak hanya menyelesaikan situasi canggungnya dengan kata-kata ini tetapi juga menghindari menyinggung keluarga Ye. Dia tidak mengatakan akan memberikannya, juga tidak mengatakan tidak akan memberikannya. Dia membuatnya sedemikian rupa sehingga Ye Liangchen tidak memiliki cara untuk memanfaatkan topik tersebut. Karena Tuan Muda Ye ada urusan di sini, saya pamit dulu, katanya, tidak ingin terlibat dengan Ye Liangchen. Ia lalu menangkupkan tangannya ke arah Li Yuanfei dan berkata, Saudara Li, saya harap Anda mempertimbangkan perkataan saya dengan saksama. Saya akan menunggu tanggapan positif Anda. Dia yakin Li Yuanfei akan membuat pilihan yang tepat. Tunggu. Saat Lin Aoqing sampai di pintu, Li Yuanfei memanggilnya, Saudara Lin, saya sudah membuat keputusan. Tidak ada orang yang Anda cari di keluarga Li saya, jadi saya khawatir Saudara Lin akan kecewa. Saudara Li, apakah kamu sudah mempertimbangkan ini dengan matang? Lin Aoqing terdiam sejenak, wajahnya menjadi sangat gelap saat dia bertanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Tidak perlu mengantarnya keluar, tanggapan Li Yuanfei bahkan lebih dingin. Dia memikirkan sikap Li Yuanba terhadap Qin Yichen. Sekarang melihat Ye Liangchen, dia merasa bahwa bahkan jika itu berarti berselisih dengan keluarga Lin, mereka sama sekali tidak dapat menyinggung pemuda yang tidak terduga itu. Kau, Lin Aoqing berbalik, wajahnya tampak garang. Tatapannya menyapu tajam ke arah Li Yuanfei dan Ye Liangchen. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kita lihat saja nanti. Dengan itu, dia pun pergi dengan marah. Ketika Qin Yichen kembali, Lin Aoqing dan Ye Liangchen sudah pergi. Dia langsung kembali ke halaman rumahnya sendiri. Pertama, dia mengobrol dengan orang tuanya, membuat ibunya tertawa, lalu menghibur Lin Aotian dan memberi Lin Miaohan beberapa petunjuk tentang teknik alkimia. Baru pada larut malam dia kembali ke kamarnya sendiri. Dia tidak terburu-buru meminum pil Sirius. Dia beristirahat selama sehari penuh terlebih dahulu, memulihkan kondisi fisik dan mentalnya ke kondisi puncak sebelum meminum pil Sirius. Mari kita mulai. Duduk bersila di tempat tidur, Qin Yichen mengeluarkan pil Sirius dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mulai mengedarkan teknik Dewa Roh. Tak lama kemudian, khasiat obat pil Sirius mulai berefek dan energi spiritualnya tumbuh pesat seakan dikatalisasi. Saat energi spiritualnya tumbuh dengan cepat, rasa mengembang, disertai rasa sakit yang tak tertahankan, muncul. Rasa sakit ini semakin kuat, seolah-olah seluruh tengkoraknya akan meledak. Namun, dengan kenangan masa lalunya, Qin Yichen sangat jelas tentang keadaannya saat ini. Jadi, sambil menahan rasa sakit ini,
dia tetap berpikiran jernih dan terus-menerus mengedarkan energi spiritualnya sesuai dengan jalur yang ditetapkan dalam teknik Dewa Roh. Energi spiritualnya telah mencapai batas seorang alchemy apprentice. Sekarang, saatnya untuk mengambil langkah terpenting dalam perjalanan mengolah energi spiritual, memadatkan Divine Soul Bed. Manik jiwa surgawi merupakan tempat lahirnya energi spiritual, seperti halnya manik tubuh bela diri dalam dantian seorang seniman bela diri. Hanya setelah memadatkan manik jiwa surgawi, seseorang dapat dianggap telah melangkah ke ranah kultivasi energi spiritual. Langkah ini tidak diragukan lagi merupakan langkah yang paling sulit bagi banyak magang alkimia. Langkah ini juga merupakan langkah yang menentukan nasib mereka. Sukses berarti memiliki masa depan. Kegagalan berarti hanya mampu mengesankan orang biasa dengan gelar magang. Namun, memadatkan manik jiwa surgawi tidak memberikan banyak tekanan pada Qin Yichen. Dia telah memadatkan manik jiwa surgawi di kehidupan sebelumnya, dan kendalinya atas energi spiritual telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dengan bantuan pil Sirius, memadatkan manik jiwa surgawi semudah membuat kue baginya. Padatkan. Ketika energi spiritual di laut pengetahuannya telah tumbuh ke titik ekstrim, Qin Yichen mengeluarkan teriakan yang dalam. Khasiat obat dari bunga Sirius tiba-tiba melonjak masuk, dan energi spiritualnya dengan cepat memadat, menyatu menjadi satu titik. Sekitar 1 jam kemudian, di bawah kendalinya yang konstan, suara seperti teriakan burung phoenix akhirnya bergema dari laut pengetahuannya. Pada saat yang sama, manik-manik yang cemerlang dan bulat, seperti matahari, perlahan muncul di laut pengetahuannya. Melihat manik-manik ini, ketegangan di wajah Qin Yichen mengendur, dan senyum lega muncul di bibirnya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa setelah manik ini terbentuk, laut pengetahuannya tampaknya telah memperoleh titik fokus utama. Energi spiritual yang sebelumnya menyebar seperti kabut, kini tampaknya tertarik ke manik tersebut, mengalir deras ke arahnya seperti air pasang. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa peredaran teknik Dewa Rohnya telah memasuki tahap pertamanya. Manik jiwa surgawi, saat laut pengetahuannya kembali tenang, rasa mengembang dan sakit juga menghilang. Dalam sekejap, mata Qin Yichen yang tertutup rapat perlahan terbuka, dan saat itu terjadi, cahaya spiritual yang mengerikan melintas di pupilnya. Dia sekarang bisa merasakan kekuatan energi spiritualnya. Sekarang, memurnikan pil akan menjadi mudah baginya. Pil kelas 1 akan sedikit merepotkan. Namun, pil itu hanya merepotkan untuk disuling. Pil itu bukan tidak mungkin untuk disuling. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 46, Memadatkan manik tubuh bela diri. Sekarang setelah aku memadatkan manik jiwa surgawiku, aku bisa mencoba memadatkan manik tubuh bela diriku. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan dengan cepat menenangkan pikirannya. Status mulia para master alkimia disebabkan oleh keberadaan seniman bela diri. Semakin kuat seniman bela diri, semakin berharga dan sulit untuk memurnikan pil yang mereka butuhkan. Karena banyaknya seniman bela diri, status master alkimia pun menjadi sorotan. Pada akhirnya, di dunia ini, dao seni bela diri tetaplah yang tertinggi. Seniman bela diri yang hebat adalah Maha Kuasa. Master Agung dapat membalikkan sungai dan lautan, memanggil angin dan hujan, mencapai hal-hal yang tidak pernah dapat diimpikan oleh Master Alkimia. Selain itu, semakin kuat seniman bela diri, semakin panjang umur mereka, itulah sebabnya orang-orang menekuni dao seni bela diri. Ahli alkimia dapat menggunakan beberapa pil untuk mempertahankan umur mereka, tetapi itu bukan solusi jangka panjang. Setelah memadatkan manik jiwa surgawinya, Qin Yichen mengeluarkan tungku pil dan menyiapkan bahan-bahannya. Dia mulai memurnikan pil tepat di kamarnya. Pil pertama yang disempurnakannya adalah pil penstabil Yuan. Seperti namanya, pil penstabil Yuan dapat menstabilkan energi Yuan dan memperkuat meridian seseorang. Memadatkan manik-manik tubuh bela diri masih mengandung beberapa risiko. Semakin baik bakat kultivasi seni bela diri seseorang, semakin besar dampaknya pada dantian dan meridian ketika energi Yuan di dalam tubuh menjadi bergejolak. Satu kesalahan ceroboh dapat menyebabkan kegagalan dan kerusakan pada meridian atau dantian.
Energi Yuan dalam tubuh Qin Yichen telah disempurnakan oleh mutiara roh langit dan bumi dan sudah sangat murni. Namun, kekuatan meridiannya belum mengimbangi. Oleh karena itu, Qin Yichen perlu menyempurnakan pil penstabil Yuan. Pil penstabil Yuan kelas 1 berhasil disempurnakan dengan cepat dan sukses. Qin Yichen tidak merasakan banyak tekanan dan dapat terus menyempurnakan pil. Ini adalah manfaat dari memadatkan manik jiwa surgawi. Sebelum memadatkan manik jiwa surgawi, Qin Yichen tentu tidak akan bisa melakukan ini dengan mudah. Berikutnya adalah pil pengumpul Yuan. Ini adalah pil kunci yang menentukan apakah dia bisa memadatkan martial body bat atau tidak. Itu juga pil kelas 1. Fungsinya adalah untuk meningkatkan energi Yuan. Mengonsumsi satu pil dapat langsung menghasilkan energi Yuan yang setara dengan tingkat martial master. Jika dia tidak memiliki cukup energi Yuan untuk memadatkan manik tubuh bela diri, khasiat obat dari pil pengumpul Yuan akan memainkan peran yang menentukan. Qin Yichen beristirahat sejenak untuk memulihkan energi spiritualnya sebelum mulai memurnikan. Dengan pengalamannya selama 10.000 tahun, memurnikan pil kelas 1 yang melampaui levelnya secara alami bukanlah masalah besar. Tanpa masalah yang tidak terduga, pil pengumpul Yuan berhasil dimurnikan. Serangkaian tindakan yang lancar pun terjadi, ditunjukkan di tangannya. Pil demi pil diproduksi terus-menerus, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma obat yang menyegarkan. Hanya dalam waktu setengah jam, lebih dari selusin pil berbeda diletakkan di depan Qin Yichen. Segalanya telah siap. Qin Yichen duduk bersila, meletakkan telapak tangannya di pahanya, telapak tangan menghadap ke atas. Energi Yuan di tubuhnya mulai bersirkulasi perlahan di sepanjang jalur teknik tubuh roh melalui meridiannya. Selanjutnya, ia mulai minum pil. Memadatkan martial body bat sebenarnya adalah hal yang relatif sederhana. Selama energi Yuannya mencapai batas tertentu, tidak akan menjadi masalah untuk memadatkan martial body bat-nya. Jadi yang perlu dilakukan Qin Yichen sekarang adalah mengumpulkan satu demi satu pil di telannya, berubah menjadi aliran energi Yuan murni yang mengalir ke meridian dan dantiannya. Dampaknya yang dahsyat membuat tubuh Qin Yichen bergetar. Energi Yuan yang baru ditambahkan, bagaikan gelombang dan ombak besar, sama sekali tidak menuruti keinginannya. Energi itu berjatuhan liar di meridian dan dantiannya. Dampak yang dahsyat itu terasa seperti palu-palu berat yang tak terhitung jumlahnya menghantam sekujur tubuhnya. Rasa sakit datang dari mana-mana, dan pada saat itu, rasa sakit itu hampir membuatnya pingsan. Untungnya, tekadnya luar biasa kuat. Dia berhasil bertahan. Meski begitu, seluruh tubuh Qin Yichen kejang-kejang, wajahnya tampak agak ganas, urat-uratnya menonjol, dan keringat menutupi kulitnya. Tanpa ragu-ragu, Qin Yichen meminum pil penstabil Yuan. Khasiat obat pil penstabil Yuan segera berefek, menyebar ke seluruh tubuhnya, menempel pada meridiannya, membentuk lapisan pelindung. Seketika, Qin Yichen merasakan sakitnya berkurang drastis. Wosh, energi Yuan mengalir, menyatu menjadi sungai, mengalir ke dantiannya. Hanya dalam waktu singkat, Qin Yichen merasa bahwa dantiannya sudah penuh. Sudah waktunya. Di bawah kendali energi spiritual Qin Yichen, tiba-tiba, energi Yuan di dantiannya mulai terkompresi dengan hebat. Ini seperti balon yang mengembang penuh di bawah tekanan dari semua sisi, meledak ke kiri dan ke kanan. Meskipun Qin Yichen telah bersiap untuk ini, beberapa energi Yuan yang merajalela masih lolos dari penahanannya, melarikan diri dari dantiannya dan mengamuk melalui meridiannya. Energi Yuan ini benar-benar tak terkendali. Mereka bagaikan banteng liar, membuat Qin Yichen sangat tidak nyaman. Bahkan dengan khasiat obat dari pil penstabil Yuan yang menjaga semuanya, rasa sakit yang menusuk masih terasa dari meridiannya. Tahan. Qin Yichen menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang paling penting dalam memadatkan manik-manik tubuh bela diri miliknya. Selama dia bertahan dalam periode ini dan memadatkan manik-manik tubuh bela diri, semua ini akan berlalu. Namun, apa yang diantisipasinya terjadi. Di dalam dantiannya, bola energi Yuan itu telah terkompresi hingga tingkat yang ekstrim, tetapi masih belum ada tanda-tanda akan mengembun menjadi manik tubuh bela diri. Jika itu adalah seseorang yang tidak berpengalaman, mereka pasti akan panik, yang menyebabkan kegagalan dalam kondensasi. Namun, Qin Yichen tahu betul bahwa ini karena dia tidak memiliki cukup energi Yuan. Dia bahkan dapat mengukur dengan tepat berapa banyak energi Yuan yang dibutuhkan. Aku khawatir satu pil pengumpul Yuan tidak akan cukup, tatapan waspada muncul di mata Qin Yichen. Pil pengumpul Yuan adalah pil kelas 1,
yang mampu melepaskan khasiat obat setingkat master bela diri. Dia bahkan belum menjadi seniman bela diri, dan meridiannya mungkin tidak mampu menahan dampak energi Yuan sebanyak itu. Jadi, dia langsung mengambil 3 pil penstabil Yuan lagi, lalu mengeluarkan 2 pil pengumpul Yuan. Setelah itu, dia membelah salah satu pil pengumpul Yuan menjadi 2 dan hanya menelan setengah pil. RGGH, begitu khasiat obat dari pil pengumpul Yuan dilepaskan, ia bagaikan binatang buas yang melepaskan diri dari rantainya. Energi Yuan melesat melewati meridiannya. Jika bukan karena lapisan tebal khasiat obat pil penstabil Yuan yang menjaga semuanya, meridian Qin Yichen pasti sudah terkoyak sejak lama. Meski begitu, rasa sakitnya tak terbayangkan, bahkan bagi Qin Yichen. Sayangnya, hal ini tidak dapat dihindari. Energi Yuan ini harus melewati meridian sebelum dapat memasuki dantian. Qin Yichen menarik napas dingin, menahan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, hampir ingin berteriak kesakitan. Rasa sakit ini berlangsung sekitar 5 atau 6 menit sebelum energi Yuan yang merajalela mengalir ke dantiannya. Namun, bahkan setelah memasuki dantian, energi Yuan ini masih tidak terkendali. Ia ingin terus mengamuk. Tepat saat Qin Yichen merasakan sakit kepala yang datang, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Mutiara roh bumi surga, yang telah mengambang di dantiannya tanpa gerakan apapun, tiba-tiba bergetar. Kemudian, energi Yuan yang merajalela itu, seolah-olah telah dijinakkan seperti binatang kecil, dengan patuh melonjak, diserap oleh mutiara roh bumi surga. Kemudian disempurnakan menjadi energi Yuan yang lebih murni dan dilepaskan. Bab 47, Cahaya Surgawi dan Manifestasi Naga. Bantuan mendadak dari mutiara roh langit dan bumi tidak terduga bagi Qin Yichen, namun itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Energi Yuan yang dimurnikan ini menjadi sangat jinak, dan hanya dengan satu pikiran, ia mengalir menuju bola energi Yuan yang terkompresi. Namun, saat energi Yuan ini bergabung, seluruh bola yang terkompresi menjadi semakin tidak stabil, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Namun, di bawah tekanan energi spiritual Qin Yichen yang kuat, ia tetap stabil. Meskipun, tidak tanpa beberapa momen menegangkan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, khasiat obat dari 1,5 pil kondensasi Qi diserap sepenuhnya dan diintegrasikan ke dalam bola yang terkompresi. Degup pada saat ini, bola yang terkompresi itu tiba-tiba mulai berdenyut seperti jantung, detak demi detak, sangat berirama. Mengikuti irama ini, Qin Yichen merasakan bahwa tidak hanya energi Yuan di meridiannya, tetapi juga darah di pembuluh darahnya, tanpa sadar mulai menari mengikuti denyutan ini. Bahkan detak jantungnya pun tersinkronisasi. Pada saat ini, Qin Yichen memiliki firasat kuat. Manik tubuh bela diri akan segera terbentuk. Benar saja, setelah irama ini berlanjut selama satu siklus penuh sirkulasi energi Yuan melalui tubuhnya, secercah cahaya muncul dalam bola energi Yuan yang terkompresi. Suara misterius terdengar dari dalam, dan seluruh tubuh Qin Yichen bergetar. Ini bukan karena rasa sakit. Itu adalah perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Pada saat ini, Qin Yichen merasa seolah-olah seluruh keberadaannya telah terangkat. Semuanya terasa berbeda. Misalnya, ia bisa merasakan angin bertiup masuk melalui celah-celah jendela. Ia bisa merasakan serangga bergerak di tanah. Ia bahkan bisa mendengar suara ibunya di halaman. Ini semua terkait dengan indera dasarnya. Sebelum memadatkan manik tubuh bela diri, dia tidak dapat merasakan hal-hal ini, tetapi sekarang, bahkan tanpa menggunakan matanya, dia dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Terlebih lagi, inderanya akan berangsur-angsur membaik seiring meningkatnya alam kultivasi seni bela diri miliknya. Sekarang, dia hanya bisa merasakan beberapa meter di sekitarnya, tetapi di alam master bela diri, itu akan meluas hingga 10 meter. Di alam Grandmaster bela diri, itu bahkan bisa mencapai 100 meter. Namun, Qin Yichen tidak fokus pada hal-hal ini, tetapi memusatkan perhatiannya pada manik tubuh bela diri yang baru terbentuk. Manik tubuh bela diri menentukan pencapaian seseorang seumur hidup. Di kehidupan ini, apakah dia masih hanya memiliki manik tubuh bela diri biasa? Hasilnya akan segera terungkap. Tak lama kemudian, seluruh energi Yuan yang padat dan terkompresi diserap sepenuhnya oleh manik tubuh bela diri. Pada saat ini, di dunia luar, cahaya terang tiba-tiba muncul di langit di atas Freading Cloud City, menerangi segala arah, menghilangkan semua bayangan dan kegelapan, seperti matahari yang menyilaukan yang tergantung di langit.
Saat seluruh langit diselimuti cahaya ini, banyak orang di Spreading Cloud City menatap dengan bingung dan panik ke arah cahaya yang cemerlang itu. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Bola cahaya yang cemerlang, bagaikan cahaya surgawi yang turun dari surga, menyelimuti seluruh dunia, dan mereka merasakan seluruh tubuh dan pikiran mereka dibersihkan. Ini adalah anomali yang tiba-tiba dan tidak seorang pun dapat menjelaskan mengapa itu terjadi. Apakah harta karun surga dan bumi muncul? Atau apakah itu dewa yang turun? Di wilayah utara yang jauh, jauh dari dinasti Unicorn Surgawi, di halaman kecil yang elegan, dua tetua berambut putih sedang bermain catur ketika tangan mereka tiba-tiba berhenti. Mereka saling memandang, lalu menatap ke langit. Arah itu adalah dinasti Unicorn Surgawi. Salah satu tetua bergumam kaget, kata-katanya penuh dengan kebingungan dan keheranan. Dinasti Unicorn Surgawi hanyalah sebidang tanah kecil, bagaimana anomali seperti itu bisa muncul di sana? Ketika surga menunjukkan tanda, itu biasanya berarti sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. Tetua yang lain mendesah penuh emosi, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dipahami. Tiba-tiba, saat dia sedang mengamati, pupil matanya membesar tajam. Di atas cahaya terang itu, perwujudan naga hantu muncul, meraung ke surga. Meskipun itu hanya sebuah manifestasi, aura keagungan yang tak kasat mata pun terpancar. Tidak hanya memengaruhi makhluk-makhluk di area di bawah manifestasi naga, bahkan kedua tetua yang berada jauh pun merasakan jiwa mereka bergetar. Apa itu? Kedua pupil mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, dan mereka berdiri, tidak lagi mempertahankan sikap tenang mereka. Cahaya surgawi, ditambah manifestasi naga. Apa yang dimaksud dengan ini? Sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi di wilayah dinasti Unicorn Surgawi. Kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan mencari akar permasalahannya. Kedua tetua itu serentak menghilang dari tempat itu. Bukan hanya kedua tetua itu saja, tetapi di suatu tempat yang tidak diketahui jauhnya, seorang lelaki tua dari dunia lain yang duduk di antara awan dan kabut tiba-tiba membuka matanya saat dia melihat ke arah suatu titik di langit. Cahaya surgawi dan manifestasi naga muncul di matanya. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu menunjukkan keterkejutan, dan dia berkata, jiwa naga telah muncul. Mungkinkah orang yang akan menguasai dunia telah muncul? Naga, mereka adalah simbol kekuatan tertinggi. Legenda kuno menyebutkan bahwa pertama kali ada naga, kemudian muncul manusia. Oleh karena itu, manusia menyebut diri mereka sebagai keturunan naga. Sepertinya ras manusia kita akan makmur sekali lagi. Wajah lelaki tua itu menunjukkan kegembiraan. Ras manusia bukanlah satu-satunya ras di benua ini, dan juga bukan ras terkuat. Sebaliknya, ras manusia adalah ras yang lemah. Jika bukan karena para orang suci yang muncul dari ras manusia dan memberikan perlindungan, ras manusia sudah lama akan dimangsa dan diperbudak oleh ras-ras lain. Kegelapan, di dunia kegelapan tak berujung. Seorang pemuda berambut hitam dan bermata hitam tiba-tiba terbangun, bergumam, itu aura penguasa naga. Tidak salah lagi. Di seluruh benua, berbagai individu yang kuat merasakan keagungan yang luar biasa. Meskipun mereka berada jauh, mereka tetap merasakan peristiwa yang mengguncang jiwa. Pada hari ini, angin perubahan mulai bertiup. Mungkin, banyak hal akan berubah setelah hari ini. Akan tetapi, anomali itu cepat menghilang, dan mereka yang ingin melacaknya kehilangan arah, dan pada akhirnya terpaksa melupakan masalah itu. Di Spreading Cloud City, mereka yang ada di dalamnya merasakan tekanan ini dengan sangat jelas. Pada saat itu, semua binatang berlutut, bahkan individu-individu yang kuat pun berlutut ke arah manifestasi naga hantu ini, seakan-akan tengah memuja dewa. Meskipun anomali itu telah lama menghilang, mereka tetap berlutut untuk waktu yang lama. Di dalam ruangan, Qin Yichen yang tengah memusatkan perhatiannya pada manik tubuh bela diri, tentu saja tidak merasakan semua ini. Menatap manik tubuh bela diri di hadapannya, yang hampir tidak berwarna dan tampak seperti bola cahaya, alis Qin Yichen berkerut. Dia jelas-jelas sangat tidak puas dengan manik tubuh bela diri miliknya. Ini adalah manik-manik tubuh bela diriku. Qin Yichen bingung. Manik-manik tubuh bela diri ini, selain lebih murni dan lebih cerah, tampaknya tidak jauh berbeda dari manik-manik tubuh bela diri yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah di kehidupan ini juga, jalur seni bela diriku masih biasa-biasa saja? Jika demikian, itu berarti mutiara roh langit dan bumi tidak membawa perubahan apapun kepadaku.
Bab 48, Atribut Khusus. Manik-manik tubuh bela diri merupakan fondasi bagi seorang seniman bela diri. Kekuatan seorang seniman bela diri sangat erat kaitannya dengan manik-manik tubuh bela diri mereka. Setelah seorang seniman bela diri memadatkan manik tubuh bela diri mereka, beberapa orang akan mengembangkan atribut unik. Atribut adalah kunci kekuatan seorang seniman bela diri. Misalnya, seorang seniman bela diri dengan atribut api, saat menggunakan energi Yuan, akan membawa kekuatan api. Dengan satu pukulan, api akan membumbung ke langit. Bagaimana seorang seniman bela diri biasa dapat menahannya? Atau seorang seniman bela diri dengan atribut angin, gerakan mereka bagaikan angin sepoi-sepoi. Keberadaan mereka selalu sulit dipahami. Seniman bela diri biasa bahkan tidak bisa menyentuh lengan baju mereka, bagaimana mereka bisa mengalahkan mereka? Ada pula seniman bela diri dengan atribut bumi, kulitnya bagaikan batu, sulit dilukai dengan pedang dan benda tajam. Ada berbagai atribut lainnya, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Singkatnya, seniman bela diri dengan atribut jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa. Ada satu lagi jenis khusus seniman bela diri yang dapat dibandingkan dengan seniman bela diri atribut, yaitu seniman bela diri jiwa. Seniman bela diri jiwa adalah kultivator yang telah membangkitkan jiwa khusus. Seperti seniman bela diri atribut, mereka memperoleh peningkatan jiwa bela diri khusus, yang tidak dapat dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Jika seseorang memiliki atribut dan jiwa bela diri yang terbangun, tipe seniman bela diri ini dikenal di benua ini sebagai seniman bela diri surgawi. Namun, tipe seniman bela diri ini hanya ada dalam legenda. Di dinasti Unicorn surgawi, seniman bela diri atribut dan seniman bela diri jiwa sama langkahnya dengan bulu phoenix dan tanduk unicorn. Kemunculannya akan menimbulkan sensasi besar, apalagi seniman bela diri surgawi yang legendaris. Li Yuanba adalah eksistensi istimewa dalam hal ini. Ia terlahir dengan kekuatan dewa, yang tampaknya tak terbatas. Dengan satu pukulan palu, tampaknya tidak ada yang tidak dapat ia hancurkan. Namun anehnya, Li Yuanba tampaknya tidak memiliki atribut apapun, juga tidak memiliki peningkatan jiwa bela diri khusus. Ia hanya memiliki kekuatan dewa murni. Mungkin, itu bakatnya. Sangat disayangkan bahwa manik tubuh bela diri milik Qin Yichen tampak seperti manik biasa tanpa atribut apapun. Sebab, jika memiliki atribut, warnanya akan tampak berbeda. Misalnya, manik tubuh bela diri milik seniman bela diri atribut api akan berwarna merah. Manik-manik Qin Yichen tidak memiliki warna sama sekali. Selain itu, tampaknya manik-manik itu tidak membangkitkan jiwa bela diri khusus apapun. Inilah yang membuat Qin Yichen mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa mutiara roh langit bumi tidak mengubah bakatnya. Meski begitu, Qin Yichen bukanlah orang yang mudah menyerah. Karena, manik-manik tubuh bela diri di hadapannya masih agak berbeda dari manik-manik tubuh bela diri biasa. Sekalipun warnanya hanya lebih terang dari manik-manik biasa, ini tetap terhitung sebagai perbedaan. Qin Yichen membuka matanya, cahaya tajam bersinar di matanya. Dia mengulurkan tangan, dan dengan pikiran, bilah pedang yang terkondensasi dari energi Yuan muncul di tangannya. Dia kemudian melemparkan bilah pedang itu ke tanah. Wosh! Pedang yang memancarkan cahaya putih itu tidak berhenti, ia tenggelam ke dalam tanah, meninggalkan lubang hitam. Hah! Mata Qin Yichen tiba-tiba berbinar, dan dia dengan cepat berjalan ke lubang itu. Saat telapak tangannya melewati lubang itu, dia bisa merasakan panas yang menyengat. Lingkungan di sekitar lubang itu sangat halus. Ini menunjukkan bahwa bilah itu sangat tajam. Meskipun mungkin tidak dapat memotong logam, setidaknya terbukti memiliki semacam atribut. Bagaimanapun, energi Yuan biasa tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tajam seperti pedang, dan panas seperti api, atribut apakah ini sebenarnya? Menyentuh tanah, wajah Qin Yichen penuh dengan kebingungan. Mungkin itu gabungan dari dua atribut yang berbeda. Bahkan dengan semua pengetahuanku, aku tidak dapat menemukan atribut apa ini. Setelah merenung cukup lama tanpa sampai pada suatu kesimpulan, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Karena, terlepas dari atribut apapun, dia dapat memastikan bahwa ini jelas bukan atribut biasa. Selain itu, ini juga membuktikan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri atribut. Hanya saja warna energi Yuannya sama dengan seniman bela diri biasa. Yah, kurasa ini belum tentu hal yang buruk. Aku bisa menggunakannya untuk menipu lawan-lawanku,
dan berpotensi menghasilkan efek yang tak terduga. Oke, aku harus cepat menjadi lebih kuat. Setelah meninggalkan dinasti Unicorn Surgawi, Qin Yichen tahu betapa luasnya benua ini, dan dia tidak akan puas dengan situasi saat ini. Setelah mengatur pikirannya, dia meninggalkan ruangan. Berdiri di bawah sinar matahari lagi, Qin Yichen dapat merasakan perubahan di sekujur tubuhnya dengan lebih jelas. Dia bahkan dapat merasakan panas matahari menembus kulitnya dan meresap ke dalam tubuhnya. Setelah memadatkan Divine Soul Bed di laut pengetahuannya dan membentuk Martial Body Bed di dantiannya, seluruh perilakunya telah mengalami beberapa perubahan halus. Perubahan ini samar-samar terlihat oleh orang lain, tetapi sulit untuk menentukan dengan tepat apa yang berbeda. Bahkan, Li Yuanfei dan Ran Rui yang berdiri di depan Qin Yichen dapat merasakan perubahannya. Kau telah memadatkan manik jiwa surgawi. Kau sudah membentuk manik tubuh bela diri. Di bawah tatapan terkejut mereka, Qin Yichen mengangguk sambil tersenyum tipis. Kecepatanmu, terlalu cepat, bukan? Keduanya mendesah karena takjub. Namun, karena begitu banyak kejutan yang diberikan oleh pemuda tersebut, ketahanan psikologis mereka pun sudah meningkat secara signifikan. Setelah kejutan singkat, Li Yuanfei memberitahu Qin Yichen tentang kedatangan Lin Aoqing. Lin Aoqing, sepertinya dia mulai tidak sabaran, mata Qin Yichen menyipit. Lin Aoqing sudah sampai pada titik ini, yang berarti bahwa tuan tua dalam keluarga Lin sudah mendekati ajalnya. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru. Tuan tua keluarga Lin tidak mau menyerah dan tidak menyerahkan seluruh keluarga Lin kepadanya. Dalam kehidupan Qin Yichen sebelumnya, karena Lin Aoqing membunuh Lin Aotian dan memberikan barang-barang milik Lin Aotian kepada tuan tua, maka keluarga Lin diserahkan kepadanya. Namun kali ini situasinya berbeda. Jika Lin Aotian tidak meninggal, setelah tuan tua meninggal, keluarga Lin kemungkinan besar akan terpecah menjadi dua. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Lin Aoqing. Qin Yichen merenung sejenak, dan dengan cepat membuat rencana. Sebenarnya masalah ini mudah diselesaikan, asalkan dia bisa menemui tuan tua keluarga Lin. Dia juga membutuhkan kekuatan keluarga Lin. Pada saat itu, dengan kekuatan gabungan keluarga Ye, Lin, dan Li, mereka akan memiliki kesempatan untuk maju ke kota kerajaan. Setelah itu, Qin Yichen kembali ke halaman kecil dan berjalan menuju tempat keluarga Lin Aotian menginap. Qin Yichen, Lin Miaohan, yang baru saja keluar dari ruangan, melihatnya dan matanya langsung berbinar. Dia berjalan dengan langkah kecil, wajahnya memerah. Dia imut dan cantik. Meskipun dia mengenakan pakaian sederhana, kecantikannya tidak dapat disembunyikan. Rambutnya hitam seperti pernis, kulitnya seperti batu giok yang hangat, matanya yang indah menatap sekeliling. Setiap senyum dan kerutannya memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Dia bagaikan bunga yang akan mekar, segar dan unik, cantik namun tidak menggoda, namun memiliki ciri khas tersendiri yang mencolok. Setelah berjalan mendekat, Lin Miaohan langsung mencengkeram lengan Qin Yichen, seakan takut dia akan kabur sedetik kemudian. Memang, sejak datang ke Spreading Cloud City, Lin Miaohan belum banyak bertemu dengannya, dan sudah beberapa hari sejak terakhir kali dia melihat Qin Yichen. Terutama setelah mendengar beberapa pelayan keluarga Li bergosip bahwa nyonya muda keluarga Li, Li Lingyan, tampaknya memiliki minat pada Qin Yichen, karena suatu alasan, Lin Miaohan merasa hatinya berdebar-debar. Bab 49, di air dalam dan api yang mengamuk. Mungkin Lin Miaohan sendiri tidak menyadari betapa gugup dan khawatirnya dia terhadap Qin Yichen. Sampai-sampai sekarang, dia hampir menempel di sisi Qin Yichen. Merasakan kelembutan dan kehangatan yang terpancar dari lengannya, suasana hati Qin Yichen melonjak. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak akan berani berharap bahwa suatu hari Dewi di dalam hatinya akan begitu dekat dan bergantung padanya. Lin Miaohan adalah cinta pertamanya, dan cinta pertamanya. Yang pertama untuk hal-hal seperti itu sangatlah istimewa. Jadi, Qin Yichen tentu saja senang berada di dekatnya, bahkan melupakan niat awalnya untuk datang. Dengan keterampilan dan pengalamannya, membahagiakan seorang gadis muda di awal remajanya adalah hal yang mudah. Untuk sesaat, suara tawa terdengar terus-menerus. Qin Yichen, di mana Qin Yichen? Di luar halaman, suara wanita lain terdengar, diikuti oleh langkah kaki yang mendekat. Qin Yichen. Pendatang barunya adalah Li Lingyan. Begitu masuk, yang dilihatnya adalah Lin Miaohan yang hampir bersandar pada Qin Yichen. Lebih buruknya lagi, Qin Yichen tidak mendorong penyihir kecil ini,
tetapi tampak menikmati menggodanya. Li Lingyan tidak tahu mengapa, tetapi di dalam hatinya, Lin Miaohan secara langsung telah menjadi sinonim dengan istilah penyihir kecil. Dia menyipitkan matanya, menatap dengan berbahaya ke titik di mana keduanya bersentuhan. Namun, Nona Lin Miaohan tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, seolah ingin pamer, dia memegang lengan Qin Yichen lebih erat, dan mengangkat alisnya ke arah Li Lingyan dengan menantang. Seolah-olah dia sedang menyatakan hak teritorialnya. Tiba-tiba, Qin Yichen merasakan suasana seperti medan perang di udara, dan senyum di wajahnya menegang. Dia menatap Li Lingyan dengan mata menyipit, lalu melirik Lin Miaohan dengan alis terangkat. Dia langsung merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Dia ingin melepaskan diri dari situasi yang merepotkan ini, tetapi ternyata dia tidak bisa melepaskan lengannya. Apa yang harus aku lakukan? Qin Yichen begitu cemas hingga keringat dingin membasahi dahinya. Di kehidupan sebelumnya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi, tidak terlalu memerhatikan masalah cinta. Dia mungkin punya pengalaman berinteraksi dengan orang lain dan bercanda, tetapi hanya itu saja. Dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi seperti ini. Harus diakui, saat itu banyak sekali wanita yang mengaguminya, bahkan ada yang mengabdikan dirinya sepenuh hati kepadanya, tak kenal lelah hingga ajal menjemput. Kejadian itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa dilupakannya seumur hidupnya. Dalam kehidupan ini, dia tidak punya dendam, dan memiliki keluarga yang bahagia. Dia tidak akan membiarkan dirinya menyesal. Dia juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus apa yang menjadi hutangnya kepada mereka. Namun, ketika Qin Yichen melihat ibunya mengintip dari pintu masuk halaman, wajahnya langsung berubah hitam. Hei, tidakkah kau tahu bahwa putra kesayanganmu sedang berada di perapian sekarang? Bagaimana mungkin kau tidak masuk dan mengulurkan tanganku? Ibu macam apa kau ini? Oh, Little Chen ada di sini. Pada saat ini, sebuah pintu di halaman terbuka, dan Lin Aotian berjalan keluar. Mendengar suara ini, Qin Yichen benar-benar terharu hingga menangis. Melihat wajah Lin Aotian yang penuh dengan janggut, dia benar-benar ingin menciumnya beberapa kali. Penyelamatku, Paman Lin, Qin Yichen hampir tersedak. Hah? Tatapan mata Lin Aotian mula-mula tertuju pada putrinya sendiri. Melihat Lin Miaohan menggenggam erat lengan Qin Yichen, dia pun tertegun. Dia segera melihat Li Lingyan berdiri di halaman. Paman Lin, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Karena ayahnya yang datang, Lin Miaohan melepaskan lengan Qin Yichen. Qin Yichen segera menarik Lin Aotian yang kebingungan, yang tidak bereaksi, dan melarikan diri ke dalam kamar. Ya ampun, itu terlalu mengerikan. Qin Yichen, dia tidak pernah segugup ini bahkan saat menghadapi ahli tertinggi. Setelah mereka pergi, Li Lingyan dan Lin Miaohan di halaman masih saling mengamati. Yang satu berpakaian biasa, murni seperti air. Yang satu lagi berapi-api dan keras kepala, penuh dengan sifat liar. Keduanya sangat berbeda, tetapi masing-masing mempunyai pesonanya sendiri. Kamu Lin Miaohan, kamu Li Lingyan. Keduanya berbicara hampir bersamaan. Mereka tampaknya sudah saling mengetahui keberadaan satu sama lain. Lagi pula, Qin Yichen pernah membawa Lin Miaohan ke gedung kedokteran keluarga Li dan secara pribadi mengajarinya cara memurnikan cairan obat, jadi Li Lingyan tentu saja telah mendengarnya. Tidak banyak yang bisa dilihat, namun tanpa malu-malu bergantung pada Grandmaster Qin, gumam Li Lingyan. Aku tidak bergantung pada Yichen, aku hanya takut dia akan disesatkan oleh seorang penyihir. Lin Miaohan membalas, manisnya pengucapan, Yichen, membuat Li Lingyan menggertakkan giginya. Satu orang memanggilnya Yichen, sementara yang lain memanggilnya Grandmaster Qin. Siapa yang lebih dekat dan siapa yang lebih jauh sudah jelas. Oh, Bibi, kenapa kamu di sini? Lin Miaohan melihat Du Binglan berdiri di pintu masuk halaman sambil melihat ke dalam, dan segera meninggalkan Li Lingyan. Dia berlari menghampiri, memegang lengan Du Binglan, dan memanggil dengan manis. Halo, Bibi. Li Lingyan tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba berlari untuk menjilat Du Binglan juga. Bibi, saya Li Lingyan, kita pernah bertemu sebelumnya. Dia cukup pandai dalam mendekati orang lain. Oh, dia adalah nyonya muda keluarga Li. Mata Du Binglan berbinar. Dia masih ingat bahwa ketika mereka pertama kali bertemu, gadis ini telah memasuki sebuah ruangan bersama putranya. Jika nyonya muda keluarga Li ini bisa menjadi menantu perempuannya, dia akan punya hal lain lagi yang bisa dibanggakan saat berbincang dengan teman-teman lamanya. Sebagai orang tua,
Siapa yang tidak berharap anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik daripada mereka? Melihat kedua gadis cantik itu berlomba-lomba menyenangkannya, senyum Du Binglan pun mengembang. Pada periode berikutnya, sesuatu terjadi di keluarga Li yang tidak dapat dipahami oleh Li Yuanfei. Putrinya yang keras kepala dan keras kepala, yang bahkan tidak pernah mendengarkannya, sering mengajak seorang wanita berbelanja, dan selalu kembali dengan barang bawaan yang banyak. Sikapnya yang suka menjilat membuat Li Yuanfei bertanya-tanya apakah wanita itu adalah ibu kandungnya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa wanita itu adalah ibu Qin Yichen, dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja uang saku Li Lingyan secara misterius telah meningkat beberapa kali lipat. Sementara itu, setelah Qin Yichen dan Lin Aotian memasuki ruangan, mereka akhirnya menghela napas lega. Di luar itu, Lin Aotian hendak bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi ketika tatapannya jatuh pada Qin Yichen, pupil matanya tiba-tiba membesar dan dia berseru, "Oh, Little Chen, kamu sudah memadatkan martial body bedmu." Meskipun bakatnya tidak menonjol, dia masih memiliki garis keturunan keluarga Lin dan memiliki tingkat ketajaman ini. "Ya, aku baru saja berhasil hari ini." Qin Yichen tersenyum tipis, tidak menunjukkan kesombongan. Faktanya, memadatkan martial body bed pada usia 16 tahun sudah cukup terlambat. Tetap saja, Lin Aotian, yang mengenalnya, tidak tenang pada saat ini. Perlu dicatat bahwa lebih dari sebulan yang lalu, Qin Yichen hanyalah seorang asisten alkemis kecil yang membantu mengatur ramuan obat. Dia belum pernah melihat Qin Yichen berlatih seni bela diri. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi seniman bela diri? Kau benar-benar membuat kami bangga, Nak. Ayahmu benar-benar diberkati karena memiliki seorang putra sepertimu. Melihatnya masih tidak bersikap bangga maupun tidak sabar, Lin Aotian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh menyukai pemuda di hadapannya ini. Bab 50, Kedai Bangau Kuning. Qin Yichen adalah orang yang tahu bagaimana cara bersyukur. Oleh karena itu, dia tidak pernah memperlakukan keluarga Lin Aotian sebagai orang luar. Dia selalu menghormati Lin Aotian sebagai seorang tetua. Melihat kelelahan di balik senyum Lin Aotian, Qin Yichen merasa gelisah. Sekarang, di luar sana, berita tentang Lin Aoqing yang menawarkan hadiah untuk membunuh Lin Aotian hampir menjadi pengetahuan umum. Jika Lin Aotian meninggalkan keluarga Li, dia mungkin tidak akan bisa melangkah sejauh 10 langkah sebelum menjadi korban anak buah Lin Aoqing. Dulu mereka bersaudara, tetapi sekarang mereka saling mencari kematian. Perasaan Lin Aotian dapat dimengerti. Dia bahkan tidak ingin bersaing dengan Lin Aoqing untuk posisi kepala keluarga Lin. Dia tidak percaya Lin Aoqing dapat mengelola keluarga Lin yang besar dengan baik, dan dia bahkan menganggap Lin Aoqing sebagai pilihan terbaik bagi keluarga Lin. Namun, hal-hal ini tidak lagi penting sekarang. Keduanya ditakdirkan untuk tidak hidup berdampingan. Paman Lin, sudah waktunya bagimu untuk membuat keputusan. Qin Yichen menghela napas dan berkata. Saat dia berbicara, senyum di wajah Lin Aotian perlahan membeku. Benar, aku harus membuat keputusan. Kakakku tidak akan membiarkanku pergi, bahkan jika aku mengorbankan nyawaku. Setelah aku pergi, Lin Aoqing juga tidak akan mengampuni garis keturunan langsungku. Apa yang harus aku lakukan? Lin Aotian menarik napas dalam-dalam sebelum menatap Qin Yichen. Situasi saat ini, meskipun tidak optimis, belum mencapai titik yang tidak dapat diubah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ye Liangchen, Qin Yichen memahami dengan jelas situasi keluarga Lin. Meskipun Lin Aoqing sekarang secara terbuka bertanggung jawab atas keluarga Lin, dia belum sepenuhnya mengendalikan seluruh keluarga. Berita tentangmu telah diblokir sepenuhnya oleh Lin Aoqing. Para pembunuh itu hanya tahu bahwa mereka akan membunuh pembunuh yang membunuh Lin Sijun. Mereka tidak tahu identitas aslimu. Kalau tidak, para tetua keluarga Lin tidak akan pernah mengizinkan Lin Aoqing melakukan ini. Aku yakin bahwa tuan tua keluarga Lin dan para tetua keluarga tidak tahu bahwa kau masih hidup, apalagi bahwa kau telah datang ke kota Spreading Cloud. Mendengarkan kata-kata Qin Yichen, ekspresi Lin Aotian menjadi serius. Sekarang, dia bahkan tidak bisa meninggalkan gerbang keluarga Li, apalagi pergi ke keluarga Lin. Bahkan jika dia mengirim pesan, tidak pasti apakah pesan itu akan sampai ke telinga ayahnya. Sangat mungkin jika didorong hingga putus asa, Lin Aoqing mungkin akan menyakiti tuan tua. Inilah yang paling tidak ingin dilihat Lin Aotian. Apakah kamu tahu bagaimana keadaan ayahku? Lin Aotian masih merindukan ayahnya. Jangan khawatir, Paman.
Meskipun tuan tua keluarga Lin sakit parah, penyakitnya belum mencapai tahap terburuk. Dengan ingatan kehidupan sebelumnya, Qin Yichen tahu bahwa Lin Aoqing baru mengambil posisi patriark keluarga Lin setahun kemudian, jadi tuan tua keluarga Lin setidaknya masih punya waktu 1 tahun lagi untuk hidup. Paman, bisakah kau memberitahuku mengapa tuan tua keluarga Lin jatuh sakit parah? Meskipun Ye Liangchen telah menyebutkan penyakit tuan tua, Qin Yichen merasa pasti ada beberapa cerita tersembunyi. Lin Aotian menenangkan diri sebelum berkata perlahan, lebih dari 10 tahun yang lalu, ayah bertempur hebat dengan musuh. Meskipun ia menang karena keberuntungan, ia terluka parah. Sejak saat itu, kesehatan ayah memburuk dari hari ke hari, dan luka-lukanya tidak dapat disembuhkan. Bahkan setelah menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang Grandmaster Alkimia dari kota kerajaan, itu hanya untuk sementara menekan memburuknya kondisinya. Anehnya, meskipun luka-luka awal ayah mempengaruhi organ-organ dalamnya, ada tanda-tanda penyembuhan pada awalnya. Namun setelah beberapa hari, luka-lukanya memburuk, dan sejak saat itu, kondisinya memburuk. Mendengar ini, Qin Yichen mengerti sebagian besarnya. Setelah tuan tua keluarga Lin jatuh sakit, Lin Aotian, satu-satunya putra langsung keluarga Lin, diasingkan. Menghubungkan semua ini, hanya ada satu orang yang diuntungkan, Lin Aoqing. Sepertinya ambisi liar Lin Aoqing bukan hal baru. Tuan tua keluarga Lin benar-benar telah membesarkan serigala yang tidak tahu terima kasih. Paman, jika kamu percaya padaku, berikan aku salah satu tokenmu. Aku akan menyelinap ke keluarga Lin untuk menghubungi tuan tua dan menemuinya. Sebenarnya, masalah ini cukup mudah diselesaikan. Selama tuan tua keluarga Lin dapat berdiri dan mengambil alih urusan keluarga, tidak akan ada tempat bagi Lin Aoqing. Keadaan sulit saat ini akan mudah diselesaikan. Bagaimanapun, tuan tua keluarga Lin dulunya adalah pilar keluarga Lin dan ahli terkuat di kota Spreading Cloud. Gengsinya yang tersisa sudah cukup untuk mengintimidasi sekelompok orang kecil. Ini, namun, setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, ekspresi Lin Aotian menjadi agak bertentangan. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan berkata, Little Chen, bukan karena paman tidak mempercayaimu, tetapi bagimu untuk menyelinap ke keluarga Lin sendirian terlalu berisiko. Meskipun aku telah tinggal di keluarga Li selama ini, aku masih mengetahui beberapa berita dari luar. Aku khawatir tekad Lin Aoqing untuk membunuhmu tidak kurang dari keinginannya untuk melenyapkanku. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak akan pernah membahayakan Qin Yichen karena urusannya sendiri. Paman, jangan khawatir. Aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Selain itu, aku mungkin bisa menyembuhkan luka tuan tua. Qin Yichen tentu saja tahu kekhawatirannya. Dia hanya tersenyum ringan dan berbicara dengan percaya diri. Apa, kau bisa menyembuhkan luka ayahku? Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan Grandmaster Alkimia dari kota kerajaan tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin kau bisa? Mata Lin Aotian awalnya menunjukkan secercah harapan, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya karena kecewa. Paman, apakah menurutmu alkemis kota kerajaan itu lebih hebat dariku? Saat dia berkata demikian, rasa bangga dan percaya diri yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dalam diri Qin Yichen. Kata-kata ini sangat mengejutkan Lin Aotian. Dari nada bicara Qin Yichen, dia tahu kalau Qin Yichen sama sekali tidak menganggap serius alkemis kota kerajaan itu. Dia baru ingat bahwa pemuda di hadapannya bukan lagi asisten alkemis kecil seperti sebulan yang lalu. Pemuda ini telah tumbuh menjadi eksistensi yang berada di luar jangkauannya. Setengah jam kemudian, Qin Yichen, mengenakan jubah hitam, tiba di depan kedai minuman paling terpencil di sisi barat kota Spreading Cloud. Kedai ini tampak memiliki sejarah yang panjang. Dua pintu yang sudah pudar itu terbuka begitu saja. Di depan pintu, rumput liar tumbuh liar, dan di antara rumput liar ini, ada dua singa batu yang cukup agung. Namun, sekarang kedua singa batu ini telah tumbang, satu di sebelah timur dan satu di sebelah barat. Mulut raksasa mereka yang terbalik tampaknya sedang menceritakan masa lalu mereka yang gemilang. Di atas pintu kedai tergantung papan nama yang bengkok. Papan nama ini sudah retak beberapa kali, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, masih terlihat 3 kata besar yang ditulis dengan gaya mengalir, Yellow Crane Tavern.